Nah, perlu juga kita dengar babai sebentar itu kaitan dengan TJPS. Karena pemerintah mengupayakan untuk memberi pinjaman kur kepada semua petani. Maka Bapak Ibu sebentar yang bertugas untuk menyampaikan itu supaya kita pikir baik-baik. Misalnya pinjaman kur. Jadi dari TPN maupun dari Ibu sebentar yang memberikan penjelasan seluas-luasnya. Bagaimana pinjaman kur itu yang tidak ada bunga. Misalnya pinjam 5 juta, kembalinya 5 juta juga. Kalau pinjamnya 10 juta, kembalinya 10 juta juga. Begitu kalau 15 juta sampai seterusnya. Maka ini bukan hanya tanggung jawab semata-mata kelompok, tetapi masing-masing anggota yang berminat. Itu bukan ketuanya, bukan sekretaris bendaranya penanggung jawab, tetapi kalau ada pinjaman seperti itu, kita pikir secara matang supaya bertanggung jawaban, supaya bisa kita tanggung jawabkan masing-masing. Nah, karena kegagalan dengan beberapa hal penyakit, belalang, maka itulah yang kita bicarakan bersama dengan Pak PPL maupun Ibu sebentar. Misalnya kita dapat pinjaman kur sesuai luas lahan. Kalau sampai kita gagal panen, bagaimana jalan keluarnya begitu? Jadi kita harus bertanya. Sehingga jangan di kemudian hari kita bertanya, sudah lewat. Maka dari awal sekarang kita harus buka, kita tanya begitu. Nah, itu yang kita harapkan. Yang berikut lagi, kebetulan kita pertemuan juga ini, saya menyampaikan karena saya berakap juga Bapak Ibu sebagai ketua kelompok, kapoktan maupun sebagai kepala dusun. Ada instruksi Bupati Sumba Timur yang sampai di kecamatan, desa, dusun, RW, ST. Ada penegasan untuk dihimbaukan kepada seluruh masyarakat yang punya anak balita, supaya membawa anaknya di posyandu. Kalau khusus untuk dusun 3 posyandu Perepulhamu ini tanggal 18 sudah ada tanggalnya di dalam. Jadi diharapkan supaya semua ibu yang punya balita itu bawa anaknya, jangan hanya suruh anaknya, bawa anaknya di posyandu sekaligus habis penimbangan mendapat vitamin A. Karena anak balita ini diprioritaskan, diperhatikan utama. Maka lewat kesempatan ini saya himbau semua warga masyarakat dusun 3 khususnya yang hadir, tanggal 18 nanti kita bawa anak kita untuk kita timbang dan mendapat pelayanan vitamin A. Begitu, ini himbauan dari pemerintah. Nah, kalau soal kaitan dengan kelompok, saya harapkan kalau kita mau pinjam dana kur, maka harus kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan lahan. Kita harus kerja betul. Jangan saja kita dapat pinjaman, kita tidak kerja. Bagaimana itu? Maka saya harap sudah Bapak Ibu kalau ada pinjaman itu harus kita kerja, kita jangan langsung. Apalagi dukungan Pak RT RW ini ada juga 2 RT yang hadir, saya ucapkan lipat terima kasih. Mungkin dari hati tidak panjang Pak pendamping dengan Ibu sebentar yang menyampaikan lebih jauh apa yang menjadi inti pertemuan, yaitu sosialisasi TJPS. Pengacara saya kembalikan kepada Pak pengacara. Terima kasih. Mungkin Bapak dari pemerintahan, Bapak Ketua RT RW, yang saya hormati Bapak Ketua Kelompok Tani beserta semua anggota kelompok tani dan kita semua yang hadir pada siang hari ini.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan minta maaf dari teman-teman TJPS yang lain, pendamping, karena berhubung hujan dari Wengapu tadi pagi, melolo juga hujan dan sampai di sini juga hujan. Jadi mungkin saya yang mewakili dari TJPS. Mungkin saya langsung saja maksud dan tujuan pertemuan kita hari ini adalah sosialisasi program TJPS Pola Kemitraan. Jadi apa itu TJPS? Mungkin beberapa tahun terakhir atau tahun berapa ya di kelompoknya Bapak mungkin sudah pernah dapat TJPS tahun lalu. Oh ya, tahun lalu. Jadi sebenarnya itu tidak ada bedanya Bapak, hanya sistem atau tekniknya semua sama, hanya mungkin perbedaannya di kemitraan. Jadi tujuan utamanya sebenarnya program ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produksi jagung yang produktivitasnya yang tinggi. Jadi di satu hal yang lain bahwa tujuannya juga itu bagaimana dalam jangka waktu yang singkat, kurang lebih 3 bulan atau hampir 4 bulan itu bagaimana petani bisa menghasilkan ternak dari budidaya jagung. Nah, seperti itu. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa pola TJPS yang dahulu atau yang lalu yang pernah dapat juga di kelompok sini itu masih bersistem reguler. Jadi semua bantuan atau saprodi yang diterima oleh bapak-bapak mau petani itu bersifat dari satu sumber dananya, yaitu dari pemerintah. Jadi tanpa lewat pola peminjaman atau seperti yang sekarang ini. Nah, di tahun 2022 sekarang berbeda sistemnya karena pemerintah provinsi. Jadi TJPS ini merupakan salah satu program Bapak Gubernur lewat Dinas Pertanian Provinsi, lewat Dinas Pertanian Kabupaten, dalam hal ini juga BP3K, dan kami penyuluh serta sebagai pendamping. Jadi program ini di tahun 2022 terus berevaluasi, atau Dinas Pertanian Provinsi terus melakukan evaluasi apa yang salah di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pemerintah provinsi terus berbenah. Dalam hal ini juga seperti mungkin ada masalah-masalah kayak keterlambatan benih. Jadi itu salah satu masalahnya. Mungkin kemarin-kemarin sudah musim tanam tapi benih belum sampai di petani, pupuknya juga seperti itu, obat-obatannya juga sudah musimnya pupuk, tetapi saprodi ini tidak tepat waktu tiba di tangan petani. Nah, jadi berbagai masalah itu salah satunya tadi itu. Jadi di tahun 2022 ini diluncurkan sudah TJPS Pola Kemitraan. Jadi pola kemitraan ini adalah bagaimana TJPS di program tidak hanya asal tanam, asal pupuk, tidak. Kita akan ikut aturan dari ini program seperti itu. Nah, itu terus mitra yang keempat lagi ada asuransi. Nah, jadi nanti ada 2 asuransi. Yang pertama asuransi tanaman dan yang kedua asuransi petani. Jadi ada asuransi gagal panen dan juga asuransi buat petani. Jadi ada 2. Yang pertama itu ACA dan Jamkrida. Jadi yang asuransi untuk kita petani ini, dalam hal ini jika suatu hal terjadi, misalnya ya kita tidak minta juga, mungkin dalam perjalanan nanti kita mengikuti ini program, kita budidaya jagung, bapak mama petani mereka ada sakit atau mungkin kecelakaan sehingga tidak bisa lagi berusaha atau budidaya jagung. Jadi asuransi ini akan menanggulangi kita punya pinjaman.
perbaiki